Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Eka Saputri, kelas PBSA dengan NIM 18383022047 dari kelompok 8 Manajemen Risiko. Nah, setelah kalian mengetahui tentang analisis dan evaluasi risiko, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit saja terkait apa itu pengelolaan risiko dengan cara-caranya serta fungsi dan tujuan manajemen risiko. Nah, yang pertama, cara pengelolaan risiko. Di sini ada 6. Yang pertama adalah penghindaran, ditahan atau retention, 3. Diversifikasi, 4. Transfer risiko, 5. Pengendalian risiko, dan yang keenam adalah pendanaan risiko. Nah, yang pertama adalah penghindaran risiko. Cara yang pertama di sini adalah cara yang paling utama dan cara yang paling mudah dan aman untuk melakukan pengelolaan risiko. Tapi cara yang pertama ini merupakan cara yang rentan dan tidak terlalu optimal terkait manajemen risiko. Nah, cara yang kedua adalah ditahan atau retention. Suatu perusahaan atau instansi itu lebih baik untuk melakukan cara yang kedua, yakni menghadapi risiko, karena suatu perusahaan tanpa adanya risiko maka akan sangat minim untuk menjadi perusahaan yang sukses. Nah, yang ketiga adalah diversifikasi risiko, di mana diversifikasi risiko adalah menyebar exposure, tidak hanya terkonsentrasi pada satu exposure saja. Contohnya, suatu perusahaan memiliki beberapa aset. Yang pertama saham, obligasi, reksadana, dan aset lainnya. Nah, ketika salah satu aset, katakanlah saham, mengalami kerugian dan kegagalan, maka kerugian dan risiko yang muncul ini akan bisa dikompensasi oleh aset yang lainnya. Jadi risikonya itu semakin minim dari perusahaan tersebut. Cara yang keempat, transfer risiko. Transfer risiko ini, jika kita tidak ingin menanggung adanya risiko, maka kita bisa melakukan transfer kepada pihak lain yang dirasa mampu untuk melakukan adanya pengelolaan risiko. Contohnya, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jadi ketika terjadi kecelakaan, maka perusahaan asuransi itu bisa menanggung adanya risiko yang muncul dari kecelakaan tersebut. Nah, cara yang kelima adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini dilakukan oleh suatu instansi atau pemerintahan atau perusahaan untuk meminimalisir adanya atau meminimalisir probabilitas terjadinya suatu risiko. Contohnya, di suatu perusahaan itu mereka memasang alarm asap kebakaran. Nah, alarm asap kebakaran ini merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya cara yang terakhir yang keenam adalah pendanaan risiko. Pendanaan risiko di sini berarti bagaimana perusahaan bisa mendanai adanya risiko atau kerugian yang muncul. Bisa menggunakan dana asuransi atau dana cadangan. Nah, itu 6 cara pengelolaan risiko. Selanjutnya beralih ke fungsi utama adanya manajemen risiko, yakni mengendalikan dan mengelola risiko yang secara ekonomis. Itu adalah fungsi utamanya. Nah, sedangkan tujuannya di sini, yang pertama, manajemen risiko harus dilakukan agar perusahaan tetap hidup dan berkembang. 2. Agar memberikan rasa aman. 3. Bisa biaya risk manajemennya ini lebih efektif dan efisien. Yang keempat, agar pendapatan perusahaan di sini lebih stabil dan lancar. Nah, yang kelima, menghindari pemborosan. Yang keenam, di sini juga bisa meminimalisir adanya kehilangan atau penderitaan. Nah, sebenarnya tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah meminimalisir kerugian sehingga akan ada risiko yang sangat kecil dan tidak ada kerugian yang sangat signifikan terkait perusahaan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait cara pengelolaan risiko, fungsi manajemen risiko, dan tujuan manajemen risiko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.